Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mempresentasikan hasil dari unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan, yang mana juga kita telah diberi kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Rujukan Alam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan, sebagaimana telah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Langsung saja belum kita mulai pada kegiatan kita, yaitu mempresentasikan hasil dari kerja kelompok yang nantinya akan kita bagi kita, yaitu melalui channel YouTube. Sebelum kita mulai dari pembelajaran kita, terlebih dahulu kita membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa islamin nabi wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbil alamin. Langsung saja kami dari kelompok 5, yaitu saya sendiri sebagai moderator Syarif Hidayat, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Dewi Lestari, oleh saudari Mutia Putri, dan saudara Habibullah ya Ramadan. Langsung saja kami persilahkan kepada saudari Rizky Dewi Lestari untuk membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih kepada saudara Syarif Hidayatullah. Baik, saya akan membacakan materi tentang unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan. Di era globalisasi sekarang ini, komunikasi sangat mempengaruhi segala kegiatan manusia. Tanpa disadari bahwa komunikasi merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Dengan komunikasi, kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi sebenarnya. Apakah komunikasi itu? Pada hakikatnya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator atau sumber pada komunikan atau penerima dengan sarana tertentu untuk tujuan tertentu. Komunitas dikatakan sempurna apabila memiliki unsur-unsur komunikasi. Tanpa unsur-unsur tersebut, komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar dan hanya akan mendatangkan kesalahpahaman yang disebabkan oleh miscommunication. Adapun unsur-unsur komunikasi yang terdapat dalam dunia pendidikan adalah manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, penyaji, dan penerima pesan. Dalam hal ini, terdapat pendidik yang bertugas sebagai komunikator yang menyampaikan informasi kepada murid dan peserta didik yang bertugas sebagai komunikan yang menerima informasi. B. Interaksi antara pendidik atau komunikator dengan peserta didik atau komunikan. Dalam konteks komunikasi, pembelajaran guru ditempatkan dalam posisi sebagai komunikator. Oleh karena itu, tugas dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran memposisikan menjadi komunikator, sedangkan siswa ditempatkan sebagai komunikan atau peserta didik. Guru harus mampu menguasai pola interaksi dan teknik komunikasi yang baik dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam pembelajaran lebih dikenal dengan istilah interaksi edukatif. Interaksi edukatif secara spesifik merupakan proses atau interaksi belajar-mengajar. Memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan bentuk interaksi lain.
Ciri-ciri interaksi belajar mengajar tersebut yaitu interaksi belajar mengajar memiliki tujuan. Ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang terencana. Interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus, ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Di dalam interaksi belajar mengajar membutuhkan disiplin dan batas waktu. C. Materi pendidik. Ajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, dan data. Contoh semua bidang studi seperti IPS, IPA, bahasa, politik, ekonomi, logika, etika, kesehatan, dan lain-lain. Baik, kepada saudara, saya kembalikan kepada moderator Sarip Hidayatullah. Terima kasih kepada Saudari Rizky Dewi Lestari yang telah membacakan dari unsur-unsur komunikasi pendidikan, yaitu materi pertama. Selanjutnya akan disambung oleh Saudari Mutia Putri. Pada Saudari Mutia Putri kami persilahkan. Selanjutnya, D. Alat. Selanjutnya, D. Alat. Banyak tokoh teknologi pendidikan yang mengemukakan bahwa belajar akan berhasil jika hasil belajar itu memberikan rasa senang kepada diri anak, dan salah satu penunjang yang dapat memunculkan rasa senang tersebut adalah sarana ataupun alat yang digunakan. Adapun alat-alat tersebut adalah dapat dicontohkan sebagai berikut. 1. Papan tulis. Papan tulis digunakan di setiap kelas, buletin, board, dan display. Alat ini biasanya dibuat secara khusus dan digunakan untuk mempertontonkan pekerjaan siswa, gambar-gambar, poster, atau objek dimensi lain. Yang ketiga, gambar dan ilustrasi fotografi. Gambar ini tidak diproyeksikan, terdapat di sekitar kita, dan relatif mudah diperoleh untuk ditunjukkan kepada anak. Yang keempat, slide atau film strip. Gambar yang diproyeksikan dapat dilihat dan mudah dioperasikan. Yang kelima, film. Film pendidikan dianggap efektif untuk digunakan sebagai alat bantu pengajaran. Yang keenam, rekaman pendidikan atau recording. Dengan alat ini dapat mendengarkan cerita, pidato, pengajian, dan lain-lain. Yang ketujuh, radio pendidikan. Yang kedelapan, televisi pendidikan. Yang kesembilan, peta atau globe, penyajian visual dari bumi yang berupa lembaran atau berbentuk bola. Yang ke-9, buku pelajaran. Yang ke-10, alat teknologi pendidikan lainnya yang berupa laboratorium, bahasa, komputer, dan prasarana lain penunjang pendidikan. Metode dan teknik. Prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, dan lain-lain agar proses pembelajaran dapat disampaikan dengan komunikasi yang sebaik-baiknya. Contoh, pengajaran terprogram, belajar sendiri, simulasi, permainan tanya jawab, dan lain-lain. F. Lingkungan. Situasi sekitar atau tempat di mana peristiwa atau pesan diterima. Contoh, lingkungan fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, studio, auditorium, museum, taman, dan lain-lain. Dan fisik seperti penerangan, sirkulasi udara, dan lain-lain. Baik, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mutia Putri yang telah membacakan dari materi kedua dan akan dilanjutkan oleh Saudara Habibullah Ya Ramadan. Pada Saudara Habibullah Ya Ramadan kami persilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan yang mana kesimpulan ini telah kami bicarakan bersama-sama. Kesimpulan unsur-unsur komunikasi adalah
komunikator. Komunikan, pesan, saluran, dan efek unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan lagi. Unsur-unsur komunikasi juga saling mempengaruhi satu sama lain. Apabila ada salah satu unsur yang tidak berfungsi, maka komunikasi tidak dapat berjalan dengan lancar. Dan saran dari kelompok kami, sebaiknya setiap pesan yang ingin disampaikan oleh komunikator kepada komunikan layaknya memenuhi unsur-unsur komunikasi agar jalinan komunikasi tersebut berjalan dengan lancar, tepat sasaran, dan pesan tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Oke, kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudara Habibullah ya Ramadan yang telah membacakan dari hasil kesimpulan dan saran, yang mana dalam unsur-unsur komunikasi sedikit juga saya akan menjelaskan bahwasanya manusia itu bertindak sebagai penyimpan, pengelola, penyaji, dan penerima pesan. Hal ini juga dapat kita lihat seperti contohnya yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Mutia Putri, seperti contohnya terdapat dalam suatu pendidikan yang ada di sekolah, yaitu menggunakan alat komunikasi, yaitu seperti papan tulis sebagai pemaparan gambar, penjelasan maupun rumus-rumus yang nantinya akan disampaikan kepada komunikan, yaitu kepada murid yang menerima informasi tersebut. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kami dari kelompok 5 sekali lagi yang mana di sini kami menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan kami paparkan dapat dipahami, dan semoga dari hasil komunikasi tadi pendidikan kita dapat lebih baik, ataupun komunikasi kita dapat lebih baik di mana dan kapanpun itu. Terima kasih kepada kawan-kawan dan kepada teman-teman yang nantinya akan melanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya, yaitu pada perkuliahan. Terima kasih. Sebelum kami tutup presentasi yang kami presentasikan, selayaknya kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa tidal wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.